Baik, selanjutnya Pak Ali, ini di sini kan pembesaran ya. Ya, penggemukan. Penggemukan. Penggemukan berarti ada bibitnya. Ada bibitnya gitu Ya. kan. Selama ini untuk bibit gimana? Ada kendala atau gimana gitu? Ya, awal-awalnya itu mudah karena kita menggandeng para pedagang-pedagang yang, dan alhamdulillah ini skalanya kita sejawa itu mulai ujung Banyuwangi sampai Banten itu Sudah terkoneksi dengan terkoneksi oleh sistem ngelinknya di lewat grup penyedia bibit. penyedia bibit. Jadi cuman kalau saya katakan domba ini pengelolaannya masih semi tradisional, jadi belum modern seperti komoditas ternak yang lain. Artinya dari pembibitan itu masih mengandalkan dari petani-petani tradisional di kampung-kampung. Jadi mereka punya induk 2-3 ekor sampai 10 ekor itu dikelola oleh pedagang-pedagang kecil, kemudian dikumpulkan oleh pedagang di atasnya, ketemulah pedagang besar itu yang kita order ke sana, Mensuplai ke mensuplai ke kita. Jadi itu ya lewat jejaring, kita butuh berapa ekor dengan spek berapa kilonan, itu kita butuh berapa ya kita kontak-kontakan akhirnya transaksi di situ. Tapi selama ini ada kesulitan untuk mendapatkan bibit apa enggak? Awal-awalnya mudah, cuman karena pengelolaannya ini makin banyak, teman-teman di luar sana juga makin kebutuhan kambing seperti ini semakin tinggi, tapi ternyata pembibitannya tetap mungkin seperti itu. Iya, pembibitannya tetap karena ini belum digarap oleh pengusaha, belum massal besar. gitu ya. Belum massal. Beda dengan ayam itu kan model breedingnya kan sudah pengelolaannya sudah modern. Lah kita karena tradisional ini, apalagi ini sekarang ini ada tren baru sate kambing muda. Kalau bahasanya orang Jawa Timur itu sate cemple. Iya, ada orang yang yang paling mengatakan disuka sate cempe karena usianya masih muda dan yang dipotong itu betina, bukan jantan. Karena harga jantan dan betina itu masih relatif lebih murah. Dan masalahnya ketika masih muda, dia masih usia muda, belum sempat bunting, masih perawan disembelih, dipotong di belum sempat pengusaha sate punya keturunan kan gitu. Akhirnya terputus keturunan itu ya. Akhirnya ya terjadi kepunahan. Nah ini saya berharap ini mitra-mitra usaha di luar sana, ayo kita genjot di breedingnya lah. Ini kita juga perlu Pak. Breeding yang modern gitu, yang bisa massal modern. Gitu ya. Terus kita membutuhkan campur tangan pemerintah kalau sudah seperti ini. Bagaimana pemotongan kambing, ya kalau sapi kan sudah diatur, yang betina itu mau kirim kemana-mana kan sudah diatur, ada pengontrolan. Tidak boleh dipotong sembarangan kalau sapi ya. Kalau betina. Kambing ini belum ada regulasi ya. Regulasinya kayaknya dengar ada, tapi orang kirim kemana-mana masih bebas. Bebas. Jadi ketika betina muda dipotong lagi belum sempat meninggalkan anak lah, yang kita kader untuk digemukkan lagi anaknya siapa, wong calon induknya sudah dipotong. Ini barangkali mudah-mudahan jadi media, jadi masukan ini nanti ya, media masukan kepada pihak-pihak terkait, pihak-pihak berwenang ini ada kepedulian untuk menata regulasi sehingga kami yang ada di lapangan ini urusan pembibitan ini tidak mengalami kesulitan. Baik. Ini sambil agak panas ya guys ya, ini sumuk. Tapi emang di kandang gitu kan ya. Inilah kandang sebenarnya seperti ini. Nanti kita akan keliling ya sampai sono, kita shoot gitu. Baik, untuk cari bibit ada kendala ya. Tapi kalau untuk daging yang sudah gemuk terus itu pasarnya gimana? Alhamdulillah ketika kita kelola dengan benar-benar, ini yang kami alami itu sekarang malah pasarnya sudah terbentuk, justru kesulitannya di pembibitan. Kalau yang kita mau jual kemana insya Allah sudah tidak terlalu bingung lah, karena kita juga ada mitra-mitra yang menampung itu. Jadi pasarnya bagus. Cuman suplainya yang mungkin perlu ya difikirkan dan diperbaiki. Jadi ketika kita butuh, seorang pengusaha butuh keseimbangan supply dan demand, ya ternyata suplainya masih harus diperbaiki di sini ya. Dan ini butuh dukungan kita semua. Nah, nanti bagi pemirsa yang merasa punya bibit, ya, punya pembibitan, ya silahkan hubungi Pak Ali Maksum. Nanti ada nomornya di deskripsi ya.
butuh bibit berapapun siap dan nampung di sini. Insya Allah siap, karena kami punya jejaring. Ini kita juga sudah pelan-pelan mulai mengembangkan kemitraan-kemitraan di lingkungan sekitar itu yang dalam partai kecilan itu ya. Ketika kita menginformasikan kepada orang lain, orang bermitra dengan kita kan pada hakikatnya kita harus berani menjamin kalau bermitra dengan kita itu ya ada azas yang mutualisme, saling menguntungkan. Win-win solution. Ya, win-win solution ya. Jadi bagi yang merasa punya bibit kambing, domba dan seperti ini ya, terus mungkin lagi bingung gimana jualnya di sini, siap ya, nampung, siap nampung berapapun. Ya silahkan kontak nomor HP yang di deskripsi gitu kan. Kalau penjualan no problem. No problem. Nah, kalau misalkan nanti pasokan bibit sudah bagus nih, ada yang butuh sampai mungkin 1000 itu langsung masal banyak, itu kira-kira bisa ya nanti kalau bibitnya bagus gitu ya? Ya ini kita sedang mempersiapkan merintis ke sana. Kita kan ya namanya usaha pengen berkembang. Mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian para pemirsa. Mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah. Dan ini menjadi bagian dari, kalau saya tadi itba Rasul ini, mudah-mudahan ya kita sambil syiar ini. Rizkinya nanti juga kembali untuk keperjuangan agama Islam khususnya, dan kemitraan-kemitraan siapapun link yang ada koneksi, ada keterkaitan dengan kita, mudah-mudahan nanti ada berkah kebagian rizki dari sistem yang kita tanam ini. Ya bismillah, ini belajar Pak Arif. Belajar ini ya terus berinovasi, terus berkarya. Ya mudah-mudahan Allah meridhoi. Kita kan punya channel Pak Ali ya. Channel kita namanya Man Channel nanti. Man Channel itu ada kepanjangannya. M-nya itu menggali potensi, A-nya itu alam, E-nya Nusantara. Jadi menggali potensi alam Nusantara. Dan kita emang lagi fokus untuk membantu produk-produk lokal alam Nusantara ini agar dikenal oleh masyarakat luas, bahkan keluar negeri, agar bisa mensejahterakan yang terlibat di dalamnya. Mengenai ini kambing domba ini manggilnya kambing apa domba yang benar? Iya, kalau kita kenali dulu kan lebih anu domba, tapi kalau di Jawa Timur ini ngarani wedhus gibas. Wedhus gibas, podo wedhusnya. Wedhusnya tapi ini ada gibasnya. Yeah. Tapi ya hakikatnya pada masa Rasulullah dulu ya inilah domba. Yeah. Jadi kalau di kita itu di Jawa itu kan ngertinya kita itu kan kambing Jawa. Lelek ning Arab kono apa Jawa kan ya dadi kambing Arab. Tapi kalau domba di seluruh dunia ya inilah fisiknya ada. Baik, keunggulannya Pak Ali, kambing yang keluar dari sini itu jaminannya Pak, keunggulannya mungkin pasti apa ya, sehatnya, terus kualitasnya organik, tidak pakai obat-obatan yang berbahaya. Coba tolong dijelaskan apa sih value keunggulan dari kambing yang keluar dari peternakan domba Jaya Tulungagung ini Pak Ali. Ternak Jaya Tulungagung gitu. Ini yang pertama dari sisi pakan, kita menggunakan sebenarnya awalnya ini hijau-hijauan, kulit-kulitan dari tumbuh-tumbuhan semua. Cuman kita mengelola dari limbah pabrikan atau pengelolaan tradisional sekalipun, ini kita mix sedemikian rupa agar nutrisi ini terpenuhi oleh apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya domba, tubuhnya kambing. Nah di sini insya Allah semuanya alami. Kita sedaya upaya mengesampingkan dari bahan-bahan makan yang bersifat kimiawi. Jadi pengawet, perasa, iya itu obat-obatan kimia. Mudah-mudahan itu aman karena ini adalah konsumennya manusia, saudara-saudara kita. Bisa dikatakan organik. Bisa karena ya mohon maaf kita bahkan kalau orang lain menggunakan apa ini secara fisik ini saya pegang ini, kalau orang lain peternakan itu biasanya ada ketergantungan dengan produk-produk pabrikan itu kan otomatis dari sisi prosesnya kan sudah modern, tidak bisa lepas dari kita. Sudah ditambahi semua tradisional ini, bahkan kita belajar dari nol. Nutrisi ini kita mix dari produk satu ke yang lain sehingga nutrisi-nutrisi yang diberikan oleh pakan-pakan pabrikan itu kita bisa menjawab.
Dan kita itu kalau tergantung dengan pakanan itu sebenarnya bisnisnya agak kurang aman. Tapi kalau kita ada inovasi, ada itu yang sifatnya kita kemandirian. Ini saya lebih ngikuti pola. Oh, bulan ini musim kacang-kacangan, kita tampung kulitnya kacang. Oh, suatu saat ada kedelai, ada jagung, ada itu. Jadi kita mengandalkan produk alam, utamanya yang dari sekitaran kita. Kalau dari segi ini bahan baku pakan itu diambil dari sekitar sini saja apa harus dari luar Jawa gitu mungkin? Kita masih banyak mengandalkan dari kalau ada di lingkungan kita sekitar kita tampung. Kita dahulukan lokal gitu lokal dulu. Ini kan bagaimana apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita dulu. Tapi kalau sudah tidak menyukupi baru kita keluar daerah ya, keluar daerah pun mudah-mudahan tidak terlalu melompat yang jauh. Kita memberi manfaat. Sampai impor gitu kan? Oh belum sampai impor. Belum. Baik. Lah yang kedua, jadi ini produk lokal asli gitu kan? Asli. Yang kedua, kalau domba ini dagingnya lebih lembut. Oh, secara daging lebih empuk. Lembut, empuk. Seratnya lebih halus gitu. Ya. Terus bagi yang mungkin sudah umur 40 tahun ke atas giginya suka goyang-goyang, ini cocok banget gitu kan. Iya. Empuk gitu kan dan manis kayaknya. Lebih empuk dengan daging domba yang lain. Iya. Cuman ini perlu kita kenalkan masyarakat Jawa Timur di sekitar saya aja ini penggunanya belum banyak tapi sudah mulai kenal karena ketika yang banyak saya ini perolehan bibitannya dari luar kota. Penggunanya juga saya kirim ke luar kota yang gitu. Lebih banyak. Jadi lokal dikit. Terminal pembesaran doang. Penggemukan doang. Ya. Tapi ya pelan-pelan ini orang ada sekitaran itu syukuran, tasyakuran, akeko. Memang sementara ini saya beberapa kali dengar suara miring tentang domba. Domba itu begini, begitu, banyak gajih dan sebagainya gitu loh. Itu sebenarnya hoak ya? Ya tinggal sudut pandang. Oh gitu. Tinggal sudut karena pandangnya. saya kemarin nyoba juga ya dari sini kambingnya dan saya lihat dagingnya juga gajahnya normal aja, ada gajah tapi tipis itu biasa. Terus dagingnya yang super. Kalau sate, Pak, manis, sate itu pada hakikatnya lemak itu dibutuhkan karena kalau sate itu misalkan satu ditusuk itu ada lima potong itu tengah-tengahnya kalau ada gajinya itu luar biasa malah enak cus gitu. Iya cus dan lemaknya itu membasahi daging yang ada di sekitarnya itu cus dan meleleh gitu kalau bahasanya jadi bagi yang hari ini masih belum tahu daging domba silahkan datang ke sini beli satu boleh beli satu terus disembelih sendiri boleh. Terus minta dibetetin di sini bisa? Bisa. Di sini itu kalau partai kecil artinya para pemirsa bisa misalkan mau beli 1 ekor, mau 2 ekor atau 10 ekor atau monggo dengan pilihan. Jadi kita menyiapkan jasa di sini kalau mau bersih, mau penyembelihan, mau sudah diterima dalam keadaan daging yang bersih juga ada. Kalau para pemirsa membutuhkan siap konsumsi mau sudah dalam bentuk sate dan kita mitra-mitra kerjanya insya Allah sudah kita siapkan jejaringnya. Akikoh tanpa ribet. Sip. Ya, walimah dan nikah di sini, tanpa ribet. Dan di sini anggaran pelanggan itu dari mulai kelas kecil sampai menengah sampai ke atas itu insya Allah budgetnya berapa kita bisa ngikuti. Gitu. Karena ukuran kita ini di kandang ini ya mulai ukuran gemuk kecil, gemuk sedang dengan gemuk gemuk besar semua ada. Paling kecil berapa kilo, Mas? Pak Ali? Ya sekitaran 25 kilo. 25 kilo. Sampai paling gede berapa? Ya bisa sampai 60 kilo. Sampai 60 kilo. Jadi kalau budget Anda 25 kilo silahkan datang ke sini gitu kan. Mengenai harga nanti Japri sendiri aja, kontak langsung. Ya gitu kalau kan. Japri kan biasalah mekanisme pasar kan fluktuatif. Harganya naik turun sesuai pasar. Menyesuaikan. Intinya harga pasar ya. Harga pasar. Tidak merusak pasar juga tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Pokoknya. Dan kalau dengan ditimbang itu urusan transaksi itu insya Allah paling aman. Oh ya ditimbang ya. Iya ditimbang. Dan jadi main timbangan. Kalau harga timbangannya per kilo berapa itu ya kita menyesuaikan pasar. Kalau di pasar-pasar tradisional itu kita kan beli bahasanya kan jogrokan. Jogrokan itu kadang-kadang dengan
ibaratkan oh ini yang modelnya telinganya lebar, yang model anunya begini tuh nilainya berbeda. Beli tampang Kalau di sana. Lah kalau kita di sini tuh Beli betul-betul daging. beli daging. Iya, Beli daging. mantap. Aman, Beli daging. aman. Insya Allah jauh lebih aman. Jadi orang lebih meminimalkan risiko ketipu di pasar karena Oke. urusan tampang kan kalau yang tampangnya cakep dijual di atas Mahal. jauh di atas Dagingnya rata-rata. ternyata sedikit. Dagingnya ternyata sedikit. Padahal kalau dipotong itu tampang itu sudah tidak Iya. lagi diperlukan. Iya. Yang kita butuhkan kalau sudah dipotong kan memang daging. Perlunya itu sebelum dipotong untuk selfie kayaknya. Jadi selfie cret ya kan. Wah, kambing yang mau saya potong ganteng gitu kan, gagah gitu kan. Terus taruh di Figura. Harganya 7 juta gitu. Baik Pak Ali, alhamdulillah saya dapat ilmu baru dan nanti semoga Pak Ali ini usahanya semakin lancar gitu kan. Amin. Dan jaya Amin. sebagaimana judul peternakannya Ternak Jaya Tulungagung. Ya, terima kasih atas segala informasinya ya. Baik, sekian pemirsa, itulah yang bisa kita sampaikan tentang perdombaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.